Kembali lagi pemirsa, tentunya bersama kami di Sore Seru nih ya, di Good Ramadan bersama Air Cibaduy ya. Wah nih pemirsa ya, jangan lupa nanti ketika berpuasa tentunya jangan langsung dihabek sama es ya. Tapi tentunya kita harus meminum air putih dulu nih agar badan kita dapat terhidrasi dengan baik. Dan tentunya ada banyak pilihan dan salah satu pilihan terbaik dari mineral yang bisa kita minum nih ada air Cibaduy. Luar biasa sekali. Dan tentunya ini bisa dinikmati ya nanti ketika berbuka seperti itu. Ini ngomong-ngomong ada di pinggir ya, ini agak aus gitu tapi kita kudu nahan dulu gitu ya pemirsa. Jadi kita beranjak aja deh ya. Kita bakal bahas berita-berita selanjutnya. Pemirsa, ngomong-ngomong soal Lebaran, ini kan udah beberapa hari lagi ya mendekati Lebaran. Tentunya biasanya suka banyak hampers-hampers yang dikasih ataupun bahkan kita yang ngasih ke orang lain. Nah, sejauh ini pemirsa, udah ada yang kasih bingkisan Lebaran belum ya? Nah, ngomong-ngomong soal bingkisan Lebaran, pemirsa, ini kan biasanya isinya tuh ada cemilan-cemilan ya, kemudian ada minuman atau ada permen atau ada pokoknya barang-barang lain lah yang bisa dikonsumsi ataupun bisa digunakan oleh kita. Namun pemirsa tentunya di bulan suci Ramadan ini menjelang Idul Fitri kita juga perlu berhati-hati. Waduh, berhati-hati kenapa nih? Ya, pemirsa, ini dilansir dari beberapa berita sebanyak 56.000 lebih produk pangan olahan berhasil ditarik dari peredaran sejumlah daerah untuk mencegah risiko kesehatan masyarakat. Sebagai hasil intensifikasi pengawasan menjelang Ramadan dan Idul Fitri oleh BPOM. Nah, ini Kepala BPOM juga mengatakan bahwa puluhan ribu produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan dalam pengawasan ini terdiri dari 27.407 produk tanpa izin edar, 23.776 produk kadaluarsa, serta ada 4.844 produk yang rusak. Nah, adapun untuk temuan terbesar produk tanpa izin edar berada di Kota Palembang. Ini sebanyak 10.848 produk atau sekitar 39% dari total temuan. Waduh ya, ini kan berbahaya ya tentunya. Bukan hanya soal izin edarnya saja ya. Tentunya kalau sudah lulus izin edar dari BPOM, kita tahu bahwa produk tersebut adalah produk yang aman, bisa dikonsumsi oleh kita, bisa kita gunakan. Nah, tapi kalau semisal tidak ada izin edarnya atau bahkan kadaluarsa atau rusak ya, tentunya ini akan berakibat fatal untuk diri kita sendiri. Jadi ya pemirsa, sebenarnya ini tuh setiap tahun pasti selalu ada aja gitu ya berita-berita terkait dengan barang-barang, khususnya tadi ya untuk barang-barang di hampers atau di hantaran-hantaran dan lain-lainnya yang kadang kalau diperjualbelikan ini suka ada beberapa pedagang yang masih culas dan curang, sehingga biasanya memasukkan tuh produk-produk yang sudah kadaluarsa, produk-produk yang rusak atau tadi bahkan produknya tidak ada izin edarnya. So that's why pemirsa, kita selaku masyarakat yang cerdas dan pintar ini harus berhati-hati. Dan lihat ya pemirsa, sekarang tuh mudah banget ya kalau kita lihat, kita bisa melihat apakah ada nih ya nomor BPOM-nya biar kita juga merasa tenang dengan barang-barang atau produk-produk yang kita konsumsi atau kita gunakan. Dan ya, ini juga kita harus cermat nih kalau semisal lihat barang-barangnya ternyata kemasannya sudah rusak atau bahkan sudah ada bolong-bolong dan lain-lainnya. Nah, ya, jangan dibeli pemirsa karena mungkin ya udah sih untung murah gitu ya. Wah, jangan pernah berpikiran seperti itu karena kita tahu bahwa mungkin untung saat itu juga tapi kita nggak akan tahu dampak apa yang akan terjadi setelahnya ya. Jadi pemirsa, be wise, bijak memilih produk-produk selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri ini agar tentunya kita ketika menyambut bulan kemenangan kita juga tetap aman, tetap sehat dan berbahagia.
Selanjutnya nih pemirsa, ini masih ngomong-ngomong soal lebaran ya. Biasanya kalau lebaran itu identik bukan hanya dengan tadi hampers-hampers, kemudian juga ada produk-produk yang wah jarang banget kita lihat di bulan-bulan lainnya, tapi juga lebaran identik dengan kumpul-kumpul. Bener nggak? Ya, karena tentunya ini momen Lebaran adalah momen berkumpulnya sanak saudara, baik dari yang dekat atau dari yang jauh. Dan ini biasanya nanti ditandai dengan arus mudik. Nah, ketika kita berkumpul-kumpul nih, tentunya kita akan bercengkerama dengan saudara-saudara kita ya. Atau enggak mungkin ada yang gemes-gemes lah ya, gemes-gemes biasanya sama bocil-bocil, ya enggak? Nah ya kita suka melihat ada bayi-bayi imut atau anak-anak kecil yang lucu-lucu yang kadang udah jarang ketemu, akhirnya ketemu di hari lebaran, kita cubit lah, kita pegang lah dan yang lain-lain. Tapi ya pemirsa, ini kita harus tahu juga nih di bulan suci Ramadan ini menjelang Idul Fitri pada tahun 2026 ini kita lihat bahwa fenomena kasus campak ini sedang naik-naiknya. Oleh karena itu, tentunya kita juga perlu berhati-hati. Karena merayakan momen lebaran, tentunya silaturahmi kita pengen tetap terjaga, tetap sehat, iya enggak sih? Nah, bisa dibayangkan kalau semisal kita menularkan penyakit, apalagi kasihan banget kalau ternyata kita nularin penyakit-penyakitnya kepada anak-anak kecil yang tubuhnya masih rentan sekali ya. Jadi, nanti ketika bulan suci Ramadan berakhir ya, menuju kita menyambut lebaran, bertemu sanak saudara. Kalau yang sakit jaga kesehatan. Kalau semisal batuk-batuk gitu ya bisa mungkin pakai masker atau yang lain-lainnya ya, agar ini juga tidak memberikan penyakit kepada orang-orang lain. Dan kadang suka ada yang cuil-cuil pipi. Ayo, siapa yang suka cubit-cubit anak-anak kecil atau toel-toel kayak gitu. Nah, di bulan ini menuju lebaran nanti ya, kita juga harus hati-hati karena tadi ya resikonya sungguh lagi meningkat-meningkatnya. Kasus campak ini akan lagi happening gitu ya. Banyak di Indonesia anak-anak terjangkit campak dan bahkan ada beberapa dari pemerintahan di kota daerah ini sudah menganjurkan sebelum mudik baiknya diberikan vaksin terlebih dahulu agar imunitasnya juga terjaga dan tidak terjangkit penyakit-penyakit yang menular seperti itu. Dan ya ini nih yang harus banget kita wanti-wanti atau mungkin ini sebagai basic manner ya ketika kita mau menyentuh seseorang atau apalagi anak kecil ya at least anak kecil yang dia rentan dan dia belum bisa bilang tidak gitu ya ketika mau menyentuhnya apalagi cubit-cubit dan lain-lain gitu itu kudu izin dulu sama orang tuanya boleh enggak gitu ya. Nah itu basic manner banget karena kita nggak tahu apakah kita apakah kita membawa penyakit gitu kan, apa jangan-jangan juga anak yang kita sentuh itu lagi rentan, imunnya lagi lemah sekali yang akhirnya kalau kena cubit atau kena toel-toel sama kita gitu ya sebagai orang dewasa terkena penyakit seperti itu. Jangan sampai seperti itu, kita jadikan momen di lebaran nanti menjadi momen yang berbahagia, momen kekeluargaan dan paling penting adalah tetap sehat seperti itu. Nah, pemirsa, berita di segmen 2 ini tadi sudah kita ulas bersama-sama. Ini membahas mengenai serba-serbi lebaran seperti itu. Semoga tadi berita-berita yang kita ulas dari segmen 1 sampai segmen 2 ini bermanfaat dan berkelanjutan untuk pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Oleh karena itu nih pemirsa, kayaknya kita kudu akhiri perjumpaan kita hari ini. Kita cari takjil kali ya. Meskipun baru jam segini tapi gak apa-apa, kita tetap semangat. Dan jangan lupa pemirsa untuk nanti minum air Cibadoy. Oleh karena itu pemirsa, saya Raud Lorida dan segenap kru dan petugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.